Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yub'atsu fihi rabbuna afwaja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma'rufatu bi'ilma makarimah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur dari peserta Allah pada malam hari ini terang gebut bahwa jamaah sangat gelap masalah ini isi ngaji orang yang dari batas dari sana sebenarnya masih terang ya Pak. Ibu saya Bu. Alhamdulillah. Ya, bapak saya Pak. Alhamdulillah malam hari ini kita saya berabuk ke salah satu taman surga. Iya, ukur-ukur bisa berperan. Taman itu kan ya artinya tidak tetap berlindung. Maksudnya lumayan dan termasuk darat. Ibu yang mati, ini saya kembali Mas Heri selaku kepala strateg. Kayaknya setahun pisang yang saya ini sejak musra Bapak ini kembali gini biasa alhamdulillah musra sudah setahun ini ya itu kembali saya Mas Edi manggil saya pas musra udah setahun Bu asalnya sekarang gitu sulit banget agak Rosa Timur ini ternyata pemainnya banyak ya dari beli Pak Wonder sakit kauman Wonder ini malah dari kita impor. Ya. Sing menarik itu demo membagai apanya ya pengajiannya suruh tidak ada alhamdulillah masya Allah alhamdulillah mudah-mudahan semua niat ya Allah dari rumah sehingga berjalan dari amal soleh biar mati pepada lagi kali Pak Mullah itu lagi berjamaah haji biar mati ini kode gitu Ibu yang mati, saya di beberapa hari lalu ditinggal Mas Eri untuk nyari makhluk pakai ini Bu udah disuruh upur bolak-balik lah saat basuki, langsung terus mulut kabeh malah punten ya sudah ada tema yang lain sebenarnya kalau mulut itu ya nggak akan habis sirop nabawnya itu nggak akan habis lah karena contoh kanjeng Nabi itu sepanjang zaman tapi tidak apa-apa nanti kita singgung sedikit ada berita sisi itu baiklah ya Nabi saya ambil tema yang ini jadi untuk semua ya urang isi istuwo gitu ya jadi bekal menuju keputusan sedang biar tema ini dengan isu jawab jadi bekalnya dewi nek menuju hari kebangkitan itu nopol kita nopol bekal dengan menuju hari perhitungan Gusti Allah awal soleh iman perlu perlu iman sih orang teman tertolak tak saja yang batal tertolak ya, kalau digabung ya bekal menunjukkan jelas dan kelihatan iman dan amal makanya kalau jamaah haji itu kalau berangkat mesti didoain ini batu waina bayar berbekal kalian sebaik berbekal dalam takwa. Ini maka takwanya diucai rantai setahun satu jam benar habis. Baiklah biar rapi tema ini saya mengambil ayat surat An-Naba ayat 17 ya, surat An-Naba surat Al-A'raf untuk ayat saya ketika ini surat An-Naba 17-18. Kita awali dari depan ya, surat An-Naba
Sarang-sarang ya, gue juga sarang. Ikan justru lu, mau untung aja lagi dari sini oke. Sampai 18, surat 78 ya. Gue sarang-sarang. Kenapa tuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yas'alun 'anil naba'il alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal musirati ma'an sajada linukhrija bihi haqqan nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaru fis-suri fata'tuna afwaja. Untuk ayat 18 ayat ini berita yang sangat luar biasa Bu, diawali dari ayat pertama sampai 18. Tadi kita bahas yang 17-18. Tadi sebagai informasi kita tambahkan pilih ngaji niku terus jangan hanya lafalnya dipahami artinya. Kalau ini bicara tentang dua ulama besar di SPK ya, itu Mbah Hasim dan Mbah Dahlan otomatis. Mbah Hasim Asari itu namanya yaitu Mbah Dahlan itu Muhammadiyah dari guru yang sama ya, dari Kiai Soeharto. Ada satu hal yang menarik dalam film itu Bu. Jadi film itu adalah meluruskan film yang kemarin ketika permainan Lukman siapa? Sajadi itu mencederai Muhammadiyah itu Dalan otak. Ini film konser kemarin, ini film bagus ya Pak. Masalah. Ada dua hal yang menarik di film itu. Selama ini ketika melihat era Kartini dan sekolah-sekolah itu kudunan betul ya. Tapi di film itu kudunan berukut. Kalau dia yang mengusulkan pelajaran Fatihah saat ini jangan dia itu Quran terus dicoba bahasa itu enggak berani diterjemahkan. Era Kartini usul ada. Berarti saat perguruan yang soleh dari Dewi, Mbak Dahlan, Mbak Hasim, era Kartini itu kumpul bareng. Nah era Kartini waktu itu seorang wanita yang cerdas tanya, Pak Yai, Bu Fatihah itu diterjemahkan. Nah terjemahkannya dari sholat ngelamun baik, gitu kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti jangan ribut. Sedulur puji karena Gusti Allah Tuhan semesta alam. Iso berbesmili mergani ngerti artine. Lha mau berminta seru-seruan tanpa penghayatan ya salate buru-buru gedang. Berarti. Ini perlu sekali. Makanya nanti berarti interupsi kalau yang soleh dan ngacung. Pembelajaran apa sekarang ya saling mengisi ya. Interaktif ya interaktif itu. Nah coba semua bagus keren. Mulai kan melamar
sekolah Belanda diterima karena pandina Amada, ya sekolah Belanda diterima dan dia bisa bahasa Belanda. Itu ya ini yang kita lihat di film itu adalah hubungan dan berjibaku. Apa tuh? Lalu minat material dulu habis gelap terbitlah terang. Tapi ya namanya kekuasaan. Para nasionalisme ya Kartini yang nempel di sekolah gelungan ya, gelungan tanpa undinan betul. Ngerti loh jalan? Ketoknya dulu. Ketok dulu ini. Tapi di pengajian itu benar diusah kata dengan berjibaku. Jadi dia kulit-kulitnya saya sepeda dengan tanah itu. Terus yang kedua, pelajaran di Ahmadiyah itu adalah meluruskan bahwa pengajian pertama yang dikaji Kiai Dahlan itu bukan al-ma'un tapi al-asyar. Nah, itu. Ini yang hilang dalam sejarah Muhammadiyah. Selama ini orang yang mengenal Muhammadiyah itu al-ma'un, al-ma'ila ladhi dikati. Taukah kamu berusaha agama? Enggak. Ahmad Dahlan mengajarkan iman dulu. Wal asri inna insana khusri. Ila ladina amanu di sini. Jadi di film itu yang ditanyakan bukan bola-balik amanu, tidak bola-balik kepantasan atau bagiannya gitu. Ini termasuk meluruskan selama ini sejarah yang artinya lama tertutup. Wal asri itu dikaji 8 bulan tidak tahun-tahun. Ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan. Menurut Wahyu Pak Sugiyanto akhir keterangan Pak akhir ketika pengajian di akhir Wahyudin semua dia, beliau menyampaikan bahwa Kiai Dahlan itu ngaji Wal Asri ini mulung sasi. Nah kemarin belum itu ditanyakan, kok Wal Asri boleh nggak Kiai begitu? Jalan beliau nolak. Dia sengamal kemo selama ini kan lama udah asli itu 8 bulan. Kemudian setelah saya membaca buku kitab Suatu Iman, ya benar ya 8 bulan karena di kitabnya Imam Badawi itu iman itu cabangnya 77. Nah, sesasi iman kan, misalnya pertama kalimat la ilaha illallah, yang terakhir menyingkirkan diri dari jahat. Yo pantas sesuai ngaji satu cabang iman. Jadi 8 bulan. Tapi bukan bosan. Mana seperti mana? Buat kasih terus bosan betul. Pertanyaannya itu. Jadi dulu Kiai itu dari yang sederhana. Nabi Muhammad dari sederhana tidak. Sederhana. Pertama ikro baca jujur sama dulu. Ya, seperti malam hari masih sudah awal ya. Itu. Jadi jujur sama dulu. Ikra bismillahirrahmanirrahim. Baca kata Tuhan yang menciptakan kamu itu, mau dibilangin diri kita ini orangnya aku, siapa itu orang berdekul diri, seorang dikembang berdekul, orang muncul diri itu, tapi ada yang nah ini hal yang perlu kita pahami bersama bahwa Wal Asri itu ternyata dalam 8 bulan kajian ini, sehingga Kiai Dahlan ini benar-benar bagaimana jadi umat Muhammadiyah itu selama hidupnya dunia akhirat. Jadi bagaimana mereka selamat bisa menjawab dari kebangkitan di alam kubur, lolos dari pertanyaan-pertanyaan dari muka nakir, lolos pertanyaan di padang mahsyar ketika dia dan kaki seseorang itu bergerak sebelum ditanya apa perkara itu. Jadi Muhammadiyah memikirkan maka bahwa biar ada yang beruntung itu, biar tidak usah Wal Asri insan lagi usah demi waktu maksud dalam merah rugi dari kita dari Aisyah dari Muhammadiyah biar beruntung karena apa yang dikasih Quran dan Sunnah cabang-cabang orang bikin-bikin ininya. Jadi ojo dikira Muhammadiyah biar gampang enggak tidak, tetapi bagaimana mengambil yang paling sahih ya kalau hadis begitu. Baiklah sebagai pengantar pada mati ini kesepakatan ya jam 9 di terang ya mas ya oke. Bila termati makanya dalam hal ini kita akan sampaikan tentang ini bekal menuju bersama. Di dalam surat An-Naba ayat 18 tadi diawali dengan surat An-Naba saya terjemahkan ya ayat 1 tentang apakah mereka
lagi tentang berita yang besar itu adalah kebangkitan. Dia tidak percaya kan? Allah diuji muhtalibun yang dalam hal itu mereka berselisih tentang kebangkitan. Nomornya semati lampu berapa kata ini? Kalau walang manur mati lampu itu sehingga berbeda. Kalau saya lamun tidak, mereka akan mengetahui. Cuma kalau saya lamun sekali lagi tidak, mereka akan mengetahui. Balik nanti pindu. Allah najalil ardo ada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ibu-ibu, nek rasa saya itu bumi ini kan digawe hamparan saja, ini pun hamparan seperti ini saja. Ya sebetulnya enggak, tapi sudah ada lembah, ada bukit, ada dataran. Ini berfungsi semua. Gunung-gunung itu sebagai pasak bumi, pakene. Nek orang pakene gunung, ini dari dinding lah. Jadi kekuatan gunung-gunung sebagai pasaknya, karena bumi kita bulat, bisa bergravitasi dengan planet yang lain. Bumi telah dihamparkan. Mau jangan ini kesandung betul sih. Oh ini roto ada yang roto habis. Jadi hati-hati ada pengajian. Allah benar dibuatnya wajib Allah dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah ini sebagai pakunya. Wa khalaqnakum azwaja dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Pasang-pasangan ada tinggi, ada rendah, ada laki perempuan, pasang-pasangan semua pasang-pasangan. Nek digoleki atau kira pasang-pasangan. Bukan lagi soal itu deh. Nanti tinggi rendah, kemudian mati perempuan, berpasang-pasangan. Berikutnya setelah itu waja'alna naumakum subata dan kami menjadikan tidur untuk istirahat. Jadi saat itu istirahat. Makanya kalau jenengan termasuk sulit tidur atau sulit bangun tidur? Aku tak dulu. Jadi termasuk angin tunggu, angin tunggu. Ini pun kecandaan dengan mengikuti sunnah Nabi, sudah. Karena para nabi itu orang yang tidur, tapi sudah mudah bangun tidur, karena punya resep. Tidurnya nggak terlalu mahal, ya. Jadi kan begadang di jam 12 orang aneh itu, maka nabi punya resep itu, Pak. Ya, di samping membaca asas tidur yang berguru dulu. Kalau ada waktu witir ya, witir baru makan baik ya, lampu dimatikan. Bu, saya lampunya dimatikan. Iya, semua berdiri so. Jadi materinya berdiri, betul. Yang baik dimatikan, yang dihidupkan ruangan tengah saja. Jadi ruangan tengah itu bisa menjadi tengah. Karena ada hormon yang betul-betul bagi kita sehat, lampu dalam badannya. Itu aturan kajian Nabi. Sama semua penelitian pada Nabi luar biasa. Udah tidur ada sarannya. Bangun tidur pun sudah ada sarannya. Kalau orang tidur jam 8 seusia Pak Sa'ad jam 10 duit hamil lah. Iya, oh ibu ini ya. Terus saya dari Islam di jam 10 sekitar apa? Metanya aja nombor. Makan melek. Nanti bisa beri. Ya Allah, saya pagi Pak, wudhu, paling tidak setengah jam ramu. Ini lagi sudah subuh. Ini persoalan-persoalan penting. Jadi TV ini uang gampang dulu, uang pakai lagi dulu di Indonesia. Ini dengan dua ini sudah dari nada bekal untuk hari bulan siap ini Pak. Iya, karena terasa hidupnya. Monggo, jadi kita harus berpikir bagaimana cara tidur Rasulullah. Nah, malam sebagai tidur saja. Kemudian kami dengan tidur untuk istirahat, berjalan layar libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, ya, sebagai pakaian kita, karena gelap itu menjadi seperti pakaian. Kemudian berjalan nahar masyarakat, dan kami menjadikan siang nahar untuk mencari penghidupan. Wah, tapi kalau sip-sipan begini kok pripun Pak sekarang itu dengan Jakarta yang kayak ini ya.
Ada Pak Sore terus bunyi Pak Sore dan sebagainya. Ini orang sisipan ada di bos ya. Tadi saya tidak orang tua itu sisipan terus terus itu. Itu naik daun naik kelas lagi. Kemudian berikutnya setelah itu kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Kemudian yang berikutnya dan kami membangun di atas kamu di langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita terang benderang dari matahari. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan lebatnya. Untuk kami apa? Tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanah-tanah dan kebun-kebun yang indah. Nah ini yang akan kita bahas. Inna yawmal faslikan kota. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Apa itu? Yaumul faqu fi suri fatatuna wajah. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Nah, inilah yang kita sampaikan. Biar nanti, jadi di sini Allah menyampaikan hari keputusan ini adalah hari di mana nanti keputusan dari Allah tentang baik dan buruk kita, untuk dan nantinya kita, benar dan salahnya kita nanti akan menjadi sebuah keputusan yang mutlak dari pustaka. Sekarang pertanyaannya belum. Kenapa hari keputusan itu perlu? Hari akhirat itu kok perlu sebab itu? Nggak betul. Nah, ini menurut buku yang saya baca, Dr. Paul Roman mengatakan akhirat harus ada karena 3 alasan. Hari keputusan atau hari akhirat itu ada karena 3 alasan. Saya bicara. Yang pertama dari segi moral dan keadilan. Dari segi moral dan keadilan, bahwa di dunia itu mencari keadilan susah. Gini, oke. Ini kalau dalam video lah. Video bapak-bapak gampang tuh ngopi dari Wes. Belalai kecemplung gol gitu. Udah gak ketemu. Petugas padahal kerja-kerja yang musikan. Orang di situ kenapa tidak ngambil gitu? Jadi orang di situ kalau dulu dipotong di sini, kakak bercerita dipotong di sini, cara saya gimana? Ini tidak adil namanya. Dulu kan terus jadi orang seperti itu. Sekarang jangan dipotong, harus diubah. Pensiunan lagi Pak ya, pensiunan kita tetap semoga mau lagi masa gitu. Nah, adil masa seperti itu. Di dunia juga ada sulit dengan keadilan. Maka yang pertama, kenapa hari akhirat itu ada? Karena di dunia sulit ditemukan keadilan, sulit ditemukan keadilan. Okay? Maka hari akhirat perlu ada. Dan akhirat itu sebagai konstitusi penilaian yang paling jujur. Undang-undang penilaian yang paling jujur dan ilmu. Terakhir itu orang sing sorong bahasa kulo boten nanti ora iso. Kenapa? Karena di dalam Yasin sudah disebut al-yawma nahtimu malah apa ini? Pada suatu hari nanti mulutnya dewe itu dikunci. Dan tidak. Kenapa lidah tidak bertulang? Halo. Kenapa lidah tidak bertulang? Orang tulang rasa ngomong ya. Lidahnya lentur gitu ya. Karena lidah ini semua wali, nggak jujur gitu bisa. Nah, maka dalam hal ini adalah nanti mulut itu dikunci. Yang bicara siapa? Waktu kali mau ID. Yang bicara adalah tangan ID, tangan kita. Jadi tangannya dewa ini semua dewa. Maka pikir ini sih mantap. Subhanallah, subhanallah. Nanti bisa menjawab pertanyaan. Nek dari sini rata pikir, mau cocok aku dalam hal dan itu gue tasbih pak, gue tasbih betul. Ini nek kalian gila gitu. Nanti tasbihnya ini paling mudah kali berisi. Karena nanti waktu kami mau ID nanti akan berbicara tangan kita. Maka tangan kita dilatih berbicara subhanallah. Itu namanya bikin kontemplatif. Kemarin saya sampaikan di Alako mungkin yang ikut di Alako pada kemarin ada bikin itu ada bikin kontemplatif perenungan. Jadi bikin orang bermimpi, orang senang tapi penuh penghayatan. Subhanallah.
perkebunan. Nah, dengan perkebunan ini diharapkan nanti waktu kalimana aidihi nanti di akhirnya bisa lancar di hadapan Allah karena perlu dikunci. Monggo pakai dipraktekin. Pengen pun dengan bikin bahasa Arab. Tiga soal ya. Strategi itu pun di sini itu orang 14 setelah itu. Si roti itu banyak. Terulah 14 jempolnya dulu 14 kali 2 berapa? Tambah 5 meter. Nah, kalau start gini dulu subhanallah. Ini 2 tangan baru ditutup subhanallah. 33. Terus alhamdulillah yang tadi. Ini kalau kesehatan ini pergerakan cantiknya ada api. Ini. Nah, sesederhana nanti alhamdulillah seperti itu. Perlu perenungan segala pujian yang Allah Maha Besar. Ditutup dengan kata la ilaha illallah. Untuk menikmati yang semacam ini. Jadi hidupnya semua perancangan. Di hari kebangkitan nanti masalahnya apa? Yang bicara tangan kita. Kita batu kalimna aidin batas itu arjulu bima kamu yang situ akan dari saksi kalau arjulu kaki ini dari saksi dia makan tuku nalu misalnya dan dia tahu bahwa ini murah ini ojol jenis bebel ojol pejol pinjaman juga. Nah dia untuk nomor kalau ada filmnya tuh saya orang gitu ya sampai keringan dari misalnya yang seperti itu. Nah mau itu itu kayak bukan cuma dengan aja kurang tahu lah ini cuma umur tuh nanti nomor kendaraannya ditulis lah orang tua lewat satu tim boleh duit apa yang mau bujuk boleh keringat itu terbentuk itu kenapa harus seneng dengan itu kenapa itu tapi setan itu melihat bahan jelek jadi indah dan kalau guyuk setan sekolah kiri bisa dikeroyok jenengan ini pinjol ojol masalah judi online ojol tidak cek online ya tidak online judi online oke itu guys jadi itu kemudian nanti begitu tangan-tangan kita akan berbicara dan kaki menjadi saksi apa yang telah kalian kerjakan. Itu yang penting. Jadi negeri akhirat itu penting. Kenapa? Karena dunia sulit ditemukan keadilan. Maka perlu peradilan yang sempurna di akhirat. Alasan yang kedua, kenapa akhirat perlu? Karena banyak tujuan manusia hidup itu bermacam-macam. Ada tujuan yang rendah dunia ada tujuannya dunia dan akhirat. Maka perlu ada peradilan akhirat. Bagi orang itu tujuannya tergantung lingkungan dia. Karena ateis urusan dunia, udah ya urusan dunia, surganya dunia ini. Karena tidak percaya hari akhirat. Ada sebagian manusia tujuannya hanya dunia. Tetapi kalau kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita punya tujuan bahagia dunia ya akhirat. Karena percaya hari akhirat itu. Ini orang mati saya tidak percaya. Ini alasan yang kedua. Karena banyak tujuan manusia ini yang bermacam-macam. Ada tujuan rendah dan dunia, tapi ada tujuan yang elegan yaitu dunia dan akhirat. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa akhirat atau hari kiamat perlu? Yang ketiga adalah adanya perbedaan atau timbang musik di antara kita yang asasi di dunia. Timbang yang dimana mati. Kurang tuh masalah konflik Palestina apa betul? Derek konflik yang sifatnya lembaga luar negara atau mungkin konflik pribadi kita ini bukan di konflik naik
iso saurunge mati ya do waruhan, do berdamai. Ojo ganti nenengan kene mati jangan sampai. Waduh, ning akhirat kudu berkenan, Pak. Gitu. Jadi jare atau dalam pulau dhewe saiki capek dadane waktu ya amal sing salah. Kan begitu Pak. Bukan transaksional. Jadi makanya sebelum nanti kita ditagih orang-orang yang dibuat kecurangan dengan kita, maka di dunia ini mari kita jangan sampai korban itu dibawa mati. Itu waktu cara Jawa mau itu dong berdamai, Islam itu damai. Ini penting sekali. Jadi di kawasan ini makanya peradilan akhirat perlu konflik secara sokok kunana tempat. Itu adalah yang di kawasan, dan kita tahu bersama bahwa hari kebangkitan ini adalah satu proses kehidupan, yaitu manusia mengalami 3 periode kehidupan. Saya 3 saja. Jadi alam kandungan, alam dunia, alam kubur, barzakh, coba kita dikeselkan. Ada proses kehidupan manusia ini sebelum hari kebangkitan adalah pertama periode alam dunia. Periode alam dunia itu dimulai rahim ibu sampai mati. Kalau alam dunia ini kita katakan kita berwujud jasmani dan rohani. Jadi alam kandungan ini sudah jasmani tapi belum sempurna. Ini mulai dari kandungan, kita waktu di kandungan ini sudah hidup tapi masih tergantung dengan induk atau dengan ibunya. Ibu ini dulu kan menghidupi beberapa jenengan kan neng jeruknya maaf itu kan isinya dari dulu, sini yang balik, sini yang jenengan. Jenengan itu dulu masih di kandungan baik. Padahal sudah punya mulut itu. Nah itu lewat tali pusat, lewat tali pusat atau pusat placenta yo. Ini korban lahir dipotong tali pusatnya, manusia hidup bernapas dengan hidup, makan mulut dan sebagainya. Dulu awal diri kita masuk di gua garbo ibu kita menggunakan yang sederhana. Makan semua lewat satu jalan rame-rame. Tali pusat buat makan, minum oksigen komplit. Setelah lahir tidak. Ini periode jasmani dan rohani. Kemudian di dunia ini lah manusia tempatnya menanam. Sinten sing landur badhe nen. Siapa menanam maka mengetam atau menuai ya. Sing landur ya panen, sing nanam mengetam atau panen. Nah saat itu ini mau nandur sakurunge menuju hari keputusan gitu. Bagaimana tanaman kita di dunia ini biar kita menjadi orang yang banyak mendapatkan berkah. Maka dikatakan artinya madrasah akhirat dunyawi sama dari akhirat. Nah, maka saat ini dengan ngaji dari berbagai penjuru, masya Allah, dan anak-anak itu tuh mencari berkah saya. Jadi ngaji itu rumah pinter, wah belum lebih YouTube itu sampai esok nanti sore ada pengajian nanti kupingin juga panas seperti itu bisa. Tetapi kan tidak ada silaturahmi. Nah, ya kan kumpul-kumpul, ketemu sedulur-sedulur, iso guyu, iso kabar keselamatan. Wah, keisi kulit, dan kalau ternyata kita yang masuk gitu. Nah, lama-lama kita ini nggak habis dulu, urut kita. Nah, ini macam terus orang pakai misalnya, karena juga masih muda gitu. Jadi kita itu harus memahami kalau orang meninggal itu adalah abdi nasihat yang paling utama itu ya kematian. Nah, masuk sering lagi pulau buddha saya itu, dipanggil juga dan seperti panggil yang lain, dia misalnya ini itu ya bro. Jadi urut kita nanti sama-sama habis. Kalau kita jamaah haji sampai paham. Dari ini kayak dari Pak Likur, besok dari Likur, besok baru tinggal 6 tetap ngajar dari santai ya, STI, sekarang generasi. Iya, anak-anak seperti itu. Wes santai, bu kali ini mau berapa wes lagi kuat-kuatan silaturahmi. Bagaimana komunitas
ranting begitu dan sebagainya seperti itu. Ibu yang mati, jadi periode pertama ini mungkin tempatnya kita masuk. Ini tempatnya kita cari bekal. Yang berikutnya adalah periode manusia setelah mati. Kita manusia setelah mati. Ulun nafsi tidak itu manusia yang akan mati. Dan ketika mati ingat bahwa kita nanti masih melalui ujian pertama alam kubur, ya. Ada malaikat mungkar nakir yang siap tes ujian awal. Kemudian yang berikutnya misalnya waktu, kemudian nanti hari kebangkitan, manusia dibangkitkan. Ina yang mewasingkan di kota ini. Ibu yang hormati, saya untuk hari kebangkitan ini teringat surat Yasin juga. Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu bi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi nanti hari kebangkitan itu ada. Allah yang menghidupkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan menulis apa yang kalian kerjakan. Rokit akhir siap menulis pekerjaan ini. Wa asarahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Tilasnya muter-muter di dalam diri. Nek warna tubuh ini tulis, nek wa asarahum tilas. Wong urip iki kudu tulis atau tilas. Iya, kita paham. Warna tubuh wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu bi imam. Semuanya sudah tertulis dalam lauhul mahfuz. Ini tentang hari kebangkitan, tentang orang mati itu ada 3 macam. Satu, latihan mati ketika tidur itu latihan mati loh. Rasa betul jadi anak sakit dijiwet rasa mati itu tidur itu mati serta. Jangan dikira jenengan dilatih mati loh, rasa apa buktinya kalau tidur itu latihan mati? Bukan cok ya, tidur. Nah, istiqah Allah Taala betul ya. Kalau Allah yang menyebutkan dan mematikan ya, itu juga itu. Yang kedua tata cara tidur. Tata cara tidur itu diwujudkan loh. Nek wong Indonesia. Kenapa? Karena sudah ada kiblat miring kanan, ada kiblat kudune turune marang ndi. Ya kok karo. Lho, gimana? Latihan proses jadi mujur kalau miring kanan, pipine tempel. Ini saya belum makan dulu, latihan mati. Latihan mati, Pak. Kan dulu saya berbiasa. Makro saya dulu latihan mati. Dulu jadi ngalor, miring kanan, ada kiblatnya mesti jujur ngalor. Mulai neng dunia, isi neng kasur, neng berapa? Tak apa sebenarnya. Orang itu jelas proses itu mau boleh bilang boleh padas mulu supaya kos sebenarnya beda kasur itu yang pertama berarti tidur adalah mati sementara. Buktinya apa? Ketika tidur kita tidak terasa apa-apa, malah kadang-kadang ruwe dibecok jalan-jalan gitu kan maksudnya. Jadi suami itu makan tekanan dini. Wow, tukang barong. Itu tekan kabar itu. Ketika kita bermimpi itu seperti itu kan, kita berada di mana? Bantangnya global, guru mimpi. Mesti solo sebagai guru mimpi pemandangannya seperti itu. Dan kematian terasa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mati suri. Mati suri itu ada. Nah, kita cerita lagi. Saya itu dari Magelang. Ini dulu ada seorang dokter namanya Dokter Raymond Modin. Sudah dulu? Raymond Modin. Panggilannya Pak Modin. Nah, ada satu kiriman ini itu. Pak Raymond Modin ini adalah seorang dokter. Tapi dia juga seorang profesor, dosen lah, ngajar mahasiswa. Ketika dia siaran itu ditanya mahasiswanya,
Pak Muda gitu. Orang mati itu terus pergi kemana? Nek harus mati itu keluar budi. Lah karena dia seorang akademisi, seorang profesor, dia jawab, tak ngomong baru, itu ada aku melendah. Jadi dia seorang ilmiah itu beda. Karena dokter ini berpengalaman, mereka telah banyak menemukan kasus orang mati suri hidup kembali. Itu, maka dia ingat berapa rumah sakit dulu yang mati suri hidup kembali. Dia dokter itu mengadakan riset, survei, menanyai orang-orang yang telah mati sejumlah 100 orang. Nanti bilang tanggane jenengan mati terus jam urip maneh. Oh, belum kan? Tanggane jenengan Bupati Banjar mati 10 dino lho. Pak Sinten Pak. Kimsin itu mati suri itu jangan dikira. Tapi di alam sana dia digebuki terus tobat terus masuk Islam kan? Tidak jauh dari depan. Mati suri itu banyak lah. Dokter Mode ini meneliti orang yang telah mati suri sebanyak 100 orang. Sepupu saya juga pernah mati 9 hari sama COVID ini. Kita takoni kan sampai ini mati 9 hari kayak rokok. Laku-laku lagi aja. Masa Allah gitu. Ada kok orang urip orang urip Bali jalan-jalan. Nah, mati suri itu jasmaninya masih hidup, tapi ruhnya dalam keadaan penuh. Isi urip jasmani isi kemis-kemis, tapi hilang sadarnya. Gak makan, gak minum, orang itu sholat, orang ini jalan-jalan itu. Karena ruhnya dalam keadaan penuh. Jalan-jalan ini. Nah, maka kemudian dokter ini meneliti 100 orang di kantor. Dia pas mati suri nebi. Pertanyaannya kemana? Nah, kemudian setelah ditanya ternyata 86% itu jawabnya kode. Ya, jawabannya begini. Si Mister dulu ketika saya mati itu saya diangkat ke atas. Wah, tarik. Makanya orang meninggal kan berlipat malah enggak. Ya, nah, kita terwiji, ini. Nek ora direngke cepet-cepet beli terus. Maka harus ada yang nungguin kalau ada orang nazar. Nek orang mati harus ditarik, dicepai teman. Cuma itu telat atau sebenarnya. Saya pernah tetangga orang Nasrani. Beli terus ini. Saya juga tidak berani saya mau tak tunari sore ya. Tapi saya izin ya pakai. Saya tunari untuk lagi karena saya kotor mulai saja. Pakai lagi karena sudah terlalu lama. Ya. Itu jadi pertama bapak saya tadi saya kerja. Ya, murid dari jalannya itu. Saya ditarik ke atas, terus saya ke atas. Saya melihat anak-anak saya menangis, istri saya menangis, semua menangis saya tahu. Dia bilang, kalau bapaknya meninggal, kalau istrinya meninggal ya bapaknya nangis, nangis dan sebagainya dia tahu. Nah, kemudian kamu kemana setelah itu? Saya kemudian terus naik ke lorong yang gelap. Wah, naik ke lorong yang gelap. Di lorong yang gelap ini tidak apa-apa. Kemudian ditanya lagi, Anda kemana lagi? Setelah itu saya masuk ke dalam dunia yang terang benderang. Nah, di dunia yang terang benderang ini saya diizinkan untuk melihat seluruh amal perbuatan saya. Wanatu di makoda. Tulisan dewek kelikomaku korupsi itu ketika sing elek lah gitu nyolek perempuan misalnya ya atau mungkin berlaku curang atau apa semacam ya. Di situ dalam sekejap terlihat seluruhnya apa yang telah kita kerjakan. Pelajarannya apa? Ya di situ kita di dunia ini sudah ada ya, ada CCTV-nya. Roket dan Atik ini adalah selalu bagaimana benar-benar nyata seluruh amal kita sehingga tidak ada yang menyepakkan. Maka dari surat Yasin sebagai penutup ini adalah bagaimana kita ini bahwa karena nanti di akhirat
semuanya itu akan terlihat. Mari kita berbuat yang sebaik-baiknya. Yang perlu dikatakan lagi, ini adalah ceramah Profesor Mahfud ketika ada bukunya itu Life After Death. Apa artinya Mas? Hidup setelah mati. Bahasa Inggris betul-betul dulu ya. Coba hidup setelah mati, bukunya itu ada bukunya. Ada 100 orang yang ditanyai sama seperti itu. Nah, ini ada sebuah pembelajaran kita semua bahwa secara ilmiah ini ternyata bisa meneliti yang tidak ilmiah, tapi menjadi ilmiah karena diadakan sebuah penelitian dari orang yang berapa. Pertanyaannya, sekarang bukan apa yang harus kita bawa adalah iman dan amal soleh. Sebenarnya gampang apa? Yaitu takwa. Takwa itu sebenarnya rincian dari ukur iman dan ukur Islam. Jadi bekal kita adalah iman dan amal soleh. Itu di surat Al-Baqarah 177 itu jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum ila al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman pertama. Maka salah tadi harus iman, orang mati harus imannya benar. Jangan sampai imannya kita masih basah-basah itu. Muhammadiyah itu biasanya pertama iman. Rasulullah juga sama. Rasulullah itu mengajarkan iman 13 tahun di Mekah itu. Persoalan percaya Gusti Allah ini apa gitu. Nah, karena itu banyak yang percaya. Maka jangan sampai kita masih dengan alhamdulillah ini kalau Gusti Allah tanggung percaya saya jangan sampai. Wis seperti ini beragama bahwa Allah paling kuasa, orang masih takut dengan yang lain. Misalnya, maaf takut dengan bulan Suro, jadi ini harus dilakukan. Dilakukan ibu-ibu, ojo wedi mati bulan Suro bu, jodoh wedi wae nyoba dulu. Jadi nggak usah takut gitu. Kalau takut saja, walaupun yang saya aku banyak pada Allah jangan pada bulan. Ini yang misteri ya, bahwa kejadian seperti ini yang membongkar umat Islam itu. Nyoba lah, tetap rame. Terus mana mantu jelas lo untuk kok mana orang saya jago, mau senang, lo tak tahu. Sudah tidak. Jadi bulan itu kok mampir itu lawan. Bahasa lo terus sampai terus. Bulan itu sepinya. Nah ini bisa terjadi. Sampai maka imannya didadani. Takut ada kepada serta kepada bulan, takut kepada macam-macam itu jangan sampai. Ini orang yang imannya rapuh. Kemudian yang kedua apa? Amal solehnya dirinya. Di istilah wal kitab wa alama ubi dari kurba wal yatama wal masakin wa benasabi wa sabirin wa fiqoh. Sini wa aqama sholah wa zakat wa tufuna bi amri ta'adu wa sabirina bi basai wa dhari wa tinabah. Sini ulaika ladin nasodaku wa ulaika humul muttaqun. Mesti benar-benar takwa ini harus ikut-ikut. Jadi yang pertama adalah imannya harus tahu dulu. Jangan sampai imannya istirahat dulu. Ajaran kita apa? Ajaran dari dulu iman dulu. Biar tidak rugi. Maka niat pengajian juga karena Allah, sholat karena Allah, puasa karena Allah. Ini harus benar-benar hanya lillah illallah. Jangan karena siapa-siapa. Jangan takut pada siapapun. Urusan agama. Ngaji harus ngaji. Bismillah. Insya Allah dapat ini. Nah setelah itu baru amal soleh. Wa atama budi dari kurba dan berikan harta yang disintanya kepada keluarganya dulu. Keluarga dulu untuk sekolah, untuk pendidikan, untuk keluarga dulu untuk makan, keluarga dulu. Baru pada yatama wal masakin, pada yatim, orang miskin, wasain, orang yang minta-minta. Tetap ada job-jobnya masih job ya, mau job-job itu berada di diri atau tetap diri. Jadi nanti maka ada lazisme itu kan, bisa berbagi seperti itu. Jadi urut dari berubah dulu dicukupi, baru balik tahu sebenarnya sabil, tapi sabil perlu. Masjid ini harus punya dana, kalau ada musafir dia perlu keluarga. Saya menyimpan ini, saya masa sama. Untuk orang-orang yang musafir kadang-kadang nginep di masjid gitu, banyak saat ini. Itu perlu ada yang dia. Jadi harus ada kapan kita menyampaikan ayat ini gitu. Jangan sampai nanti di akhirat itu orang yang dilakoni. Tidak mana-mana wes ibu sapi mana. Wasa ini orang yang minta. Jalur ini sok sini betul.
Jadi jalur mokso ya tak naik. Wong tutul, wong malah itu masih beda. Jalur tutul. Nah, waktu kau memerdekakan budak apa? Budak sekarang berikan pekerjaan harus apa? Berikan pekerjaan. Dia berdoa budak berikan pekerjaan. Itu adalah merupakan memerdekakan. Terus sekarang semua budak memberikan pekerjaan adalah merupakan termasuk bagian dari tambahan. Kemudian nabi waktu sholat bagian dari bekal itu adalah sholat terkunci, sholat kunci. Dan sholat harus diberikan dengan waktu zakat. Harus diberikan apa? Jadi orang yang sedang sholat kalau sudah bisa harus zakat. Orang zakat infak harus itu. Karena apa? Sebenarnya tidak untuk sendiri kita mencari sendiri, tidak untuk sendiri, tapi juga orang lain. Bukan dia sendiri ya. Yang ada mungkin yang dititipkan, ya itu saja betul. Bahwa itu secara walaupun nanti tidak aku dan menepati janji atau tidak berjanji, sinapur ini janji harus ditepati, jangan diingkari ya bu. Janji kok diingkari jangan sampai kalau terlaksana. Kemudian yang berikutnya setelah itu wasobina bibasa Allah dan dia sabar dalam penderitaan dan peperangan. Jangan bisa sabar peperangan dari urut tahu dari bis merdeka misalnya, jangan rasanya biar sama peperangan sampai Palestina. Wah susah. Mau diceritain susah, ijazah itu susah. Belum kita dalam penderitaan dan peperangan. Padahal ayat itu tadi. Nah, soalnya perang nanti tahun piro dan sebagainya. Kalau sekarang perang mulut Pak. Perang mulut ya. Perang media ya Pak. Perang medsos juga. Sosmed dan sebagainya. Itu juga menahan hawa nafsu ya kalau gantinya itu. Bagian orang bertakwa. Itulah antara lain bekal masuk besar adalah iman dan amal soleh. Iman tadi rukun iman ya, monggo sekitar kurung dewek, amal soleh ya rukun Islam itu aja. Saya jawab dengan dua bekal ini kita akan selamat dunia akhirat dalam perintahnya yang sekarang ini kita dipanggil dalam berarti apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada kekurangan karena kekurangan dari relasi kami yang merasakan. Ada pertanyaan? Cukup ya, selamat datang. Semoga bermanfaat, saya mengamalkan dan kita siap menuju hari keputusan kekal iman dan amal soleh. Amin ya rabbal dan semuanya mudah-mudahan hidup dalam husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.